Pak, mengenai sidang mediasi tadi antara Weni dan Reski Aditya seperti apa Pak hari ini? Jadi begini ya, jadi Reski Aditya kan digugat oleh Weni Aryani Lestari, gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak mengakui anak yang menurut penggugat Weni merupakan anak dari Reski ya, hasil hubungan dengan Reski ya. Kemudian oleh karena tidak diakui, maka Weni mengajukan gugatan pengakuan anak sekaligus minta nafkah bagi anak selama dia menelantarkan dan selama kedepannya. Kemudian pada persidangan di Pengadilan Tangerang yang disidangkan di ruang 7, kemudian majelis hakim pada persidangan pertama langsung meminta kepada pihak untuk melaksanakan mediasi, dan mediasi dilaksanakan oleh Hakim Mediator dari Pak Eko Suci Eko. Hari ini dilaksanakan mediasi ya, di mana penggugat hadir dengan kuasanya, kemudian tergugat tidak hadir dengan alasan sakit. Tergugat akan dipanggil pada mediasi berikutnya, yakni tanggal 4 Agustus. Dan pada mediasi hari ini penggugat sudah mengajukan poin-poin secara lesan ya, apa yang diminta, dan apa yang diminta oleh penggugat itu dalam mediasi itu seperti apa yang tertera di dalam petitum gugatannya gitu. Jadi minta supaya anak dari hubungan suami istri dengan tergugat ini diakui sebagai anak dari tergugat dan lain sebagainya. Naira Kemita Tarekat. Pak, ini kan sudah mediasi kedua tadi ya. Dan yang ketiga ini akankah diminta paksa pemanggilan untuk hadir Reski Aditya? Jadi belum sampai ke sana karena kan hari ini baru mediasi pertama kan, tidak hadir dengan alasan sakit. Jadi pengadilan akan memanggil lagi melalui kuasa hukumnya untuk menghadirkan. Tadi tidak memanggil ya, melalui kuasa, karena kuasa hukumnya tadi hadir, meminta kepada kuasa hukum untuk menghadirkan tergugat di persidangan. Gitu. Memang Wendy dan Reski ini statusnya pernah menikah atau belum? Kalau sesuai dengan gugatan ini belum. Tidak ada pernikahan berarti ya Pak? Tidak ada pernikahan, tapi Tidak. butuh pengakuan anak. Di dalam gugatan ini anak biologis. Anak biologis. Ya. Oh, gugatannya menuntut anak biologis. Ya, diakui sebagai anaknya. Anak biologis ya Pak? Ya. Enggak. Di dalam gugatan ini Reski itu sekarang statusnya sebagai bapak biologis dari anaknya penggugat. Kemudian minta supaya dia ditetapkan sebagai orang tua dari penggugat, bapak dari penggugat. Iya, untuk sebagainya. Tapi kalau dari pihak ini selain anak mungkin minta Nafkah. apa Nafkah. aja? Ya, nafkah meliputi biaya yang selama ini dikeluarkan oleh Wendy selama sampai dengan sekarang, ditambah nafkah nanti sampai dia dewasa. Nominalnya Pak? Nominalnya ya. Rp7.560.000.000 material. Materinya Pak? Material Materi 7 miliar 560 juta Itu sampai gede ya? Sampai usia 21 Pak? Atau sampai dewasa kan itu. Iya. misalnya 21 ya Pak ya? Iya. Pak, kalau Soalnya misalnya kerugian materialnya. kerugian. Pak, kalau misalnya minggu depan tergugat tidak datang hadir lagi ke mediasi Pak? Gimana? Pengadilan? Kita lihat alasannya kan? Kita lihat alasannya. Iya. Kan ada hal-hal yang bisa menoleransi, misalkan tergugat atau penggugat tidak bisa hadir di persidangan karena mungkin menjalankan tugas negara
atau dia menderita sakit yang mungkin tidak bisa datang lagi dan lain sebagainya. Akan dilanjutkan lanjut ke agenda berikutnya atau sudah selesai di mediasi aja tadi? Jadi kan kalau mediasi berhasil, maka akan dituangkan dalam akta perdamaian. Kemudian akta perdamaian itu akan dikuatkan lagi dengan putusan pengadilan, yaitu putusan perdamaian, di mana putusan perdamaian itu mengikat para pihak, sama dengan putusan pengadilan. Itu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau tidak ada perdamaian, Pak, berarti sidang Kalau tidak ada perdamaian, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Harus dibuktikan kan, penggugat misalkan mendalilkan A, misalkan dia harus membuktikan ini, gitu. Membuktikan dalil-dalil daripada gugatannya. Dan tergugat ketika membantah, dia harus membuktikan juga dengan dalil-dalil bantahannya, bisa dengan surat, bisa dengan saksi. Demikian juga tergugat bisa dengan surat, bisa dengan saksi, dan bisa juga dengan ahli. Yang terakhir adalah tes DNA, Pak. Apakah perlu surat atau izin dari pihak pengadilan? Itu kewenangan majelis hakim nanti ya, atau para pihak sendiri mungkin. Apakah dia akan mengajukan surat bukti itu sebagai bukti di persidangan, ya kan? Karena kan di dalam perkara perdata itu beban pembuktian ada pada para pihak kan. Kalau dia ingin membuktikan dengan itu, bisa saja bukti tes DNA tadi diajukan ke persidangan sebagai bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, bisa. Saya kira kalau seperti ini bukti terkuat ya, itu bukti tes DNA bisa juga. Bisa juga seperti Pak, itu. jika mungkin minggu depan tergugatnya sendiri prinsipalnya tidak datang, Iya. itu bisa diwakilkan kah atau seperti apa, Pak? Seperti tadi kita lihat alasannya dulu, dan itu tergantung mediator nanti, yang punya kewenangan mediator nanti. Kalau alasannya misalkan ketidakadilannya sah, bisa saja dia diwakili oleh kuasa hukumnya. Pak, yang menarik nih Pak, ini kan kasus ini kan mereka berdua tidak ada sebuah pernikahan ya, Ya. artinya. Nah, itu mekanismenya seperti apa sih Pak? Karena kan tidak ada status sebuah pernikahan. Tiba-tiba mengajukan pengakuan. Nah, kalau mengenai itu nanti sudah menyangkut materi pokok perkaranya, karena justru yang dipermasalahkan itu, saya tidak bisa berkomentar kan. Justru itu nanti yang dibuktikan di persidangan. Tapi sempat diminta nggak sih Pak, mungkin bukti Nanti. Alat bukti itu nanti seperti setelah adanya Iya. hubungan mereka berdua. Jadi gini, bukti-bukti itu disampaikan nanti pada saat pemeriksaan pokok perkara ya. Atau mungkin bisa juga dalam tahap mediasi, mediator meminta misalkan bukti-bukti itu bisa juga. Tapi bukti surat bukti saksi itu disampaikan dalam persidangan nanti setelah jawab jinawab biasanya. Dari pihak WNI sendiri memberikan bukti apa aja? Belum. Karena baru mengajukan gugatan, dia belum pada tahap mengajukan surat bukti. Ya. Biasanya kan disertai bukti. Belum. Ini gugatan belum. Jadi belum diwajibkan untuk menghadirkan atau mengajukan bukti. Nanti majelis hakim pada saatnya akan diminta majelis hakim untuk mengajukan bukti surat maupun saksi dan bisa juga ahli. Sidang selanjutnya kapan, Pak? Jadi persidangan untuk mediasi pada tanggal 4 Agustus 2021. Gitu ya. Oke.